Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله, Allah subhanahu wa ta'ala hingga saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan segala ibadah dan ketaatan kepadanya, dan semoga kita diberi keistiqomahan untuk terus berada di atasnya hingga kita meninggalkan dunia ini. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, pakailah pakaianmu setiap kali hendak berangkat ke masjid. Di dalam ayat yang mulia ini, baik secara tersurat maupun tersirat, memerintahkan kepada kita untuk selalu menampakkan adab dan etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan semua persoalan yang menyangkut agama pada dasarnya adalah adab dan etika yang baik. Adab itu sendiri paling tidak
terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah adab terhadap Allah, dan yang kedua adab kepada makhluk. Adab terhadap Allah Azza wa Jalla di antaranya dapat diwujudkan melalui keyakinan yang benar, tauhid, memurnikan ibadah hanya kepadanya saja dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku dalam artian mentauhidkanku. Adab terhadap Allah juga dapat diwujudkan melalui ibadah, melaksanakan segala macam ketaatan-ketaatan kepadanya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa menutup aurat adalah adab. Wudu, mandi janabah adalah adab. Membersihkan diri dari najis adalah adab. Menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan suci adalah adab. Dan para salaf dulu mereka sangat menyenangi untuk senantiasa memperindah diri pada saat menghadap Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun adab kepada makhluk di antaranya dapat diwujudkan melalui pergaulan yang baik dengan sesama manusia sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Karena setiap tingkatan manusia itu ada adabnya tersendiri. Terhadap kedua orang tua ada adabnya. Terhadap pemerintah ada adabnya. Kepada teman ada adabnya. Kepada orang asing yang belum kita kenal ada adabnya. Kepada tamu ada adabnya. Dan setiap kehidupan yang kita lalui ada adabnya. Makan ada adabnya. Minum juga ada adabnya. Berkendaraan ada adabnya. Masuk ke suatu tempat ada adabnya. Keluar dari suatu tempat ada adabnya. Melakukan safar ada adabnya. Di saat mukim di satu tempat juga ada adabnya. Tidur ada adabnya. Bangun dari tidur ada adabnya. Buang hajat ada adabnya. Berbicara ada adabnya. Bahkan diam sekalipun ada adabnya. Subhanallah. Sempurna agama Islam ini. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa semua persoalan agama pada dasarnya adalah adab dan etika yang baik. Para ulama mengatakan adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab dan etika yang baik yang dimiliki oleh seseorang adalah ciri kebahagiaannya dan kesenangannya. Artinya
Seseorang yang memiliki adab dan etika yang baik, ia akan menjadi orang yang berbahagia. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi. Dan jeleknya adab yang dimiliki oleh seseorang, maka itu merupakan tanda kebinasaannya. Karena tidak ada hal yang dapat mendatangkan segala macam kebaikan di dunia dan akhirat seperti adab. Dan tidak ada pula hal yang dapat mendatangkan keburukan baik di dunia dan akhirat seperti adab. Adab yang baik adalah salah satu sebab terbesar di mana akan datangnya segala macam kebaikan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Sedangkan adab yang jelek, etika yang buruk, perilaku yang tidak terpuji adalah sebab datangnya segala keburukan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, sangat wajar bila para salafus saleh kita begitu besar perhatiannya terhadap yang namanya adab. Di samping besarnya perhatian mereka terhadap din, terhadap ilmu syar'i. Habib ibn Syahid dahulu berkata kepada putranya, "Ya bunayya," atau "Ya bani, ishab al-fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudhu min adabihim fa inna dhalika ahabbu ilayya min kathirin minal hadith." Wahai putraku, bertemanlah dengan fuqaha, orang-orang yang dikenal memiliki pemahaman agama yang baik. Dan bertemanlah dengan ulama, ahlul ilmi, belajar dari mereka. Wa khudhu min adabihim, dan contoh adab, etika yang baik dan perilaku yang terpuji dari mereka. Karena sesungguhnya, kata Habib, perkara itu adalah perkara yang lebih aku cintai dibandingkan dengan banyaknya hadis sekalipun. Ini pesan yang disampaikan oleh Habib ibn Syahid kepada putranya. Benar, belajar kepada seorang alim itu hal yang penting. Belajar kepada ulama adalah hal yang penting. Tetapi ada perkara yang penting lainnya, bahkan menjadi sangat mendasar sekali, yaitu belajar adab, etika yang baik dari mereka. Karena tidak setiap penuntut ilmu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar adab dari para ulama. Berapa banyak orang yang bila dilihat dari pencapaiannya terhadap ilmu ketika belajar di hadapan ulama, luar biasa. Tetapi tidak diberi taufik untuk bisa belajar adab dari para ulama. Sehingga tidak sinkron antara ilmu yang dimilikinya dengan adab dan etika yang ada pada dirinya. Ilmunya cukup baik, tetapi adabnya berantakan. Ya. Dan itu tidak cukup.
bahkan tidak pantas untuk menjadikannya sebagai qudwah. Ya. Sebagian para salaf juga ada yang berkata kepada putranya, "Ya bunayya, la anta ta'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min anta ta'allama 70 baban min abwabil ilmi." Wahai putraku, engkau belajar satu bab tentang adab, itu lebih aku sukai daripada engkau belajar 70 bab dari bab tentang disiplin-disiplin ilmu. Meskipun ini tidak secara mutlak, karena ada ilmu yang boleh dikatakan lebih tinggi tingkatannya daripada adab seperti tauhid. Namun apa yang dikatakan oleh sebagian salaf kepada putranya ini memberikan gambaran kepada kita bahwa adab adalah hal yang tidak boleh dilupakan. Belajar memiliki etika, sopan santun, ya, perilaku yang baik, ini hal yang penting. Sampai bisa mengalahkan 70 bab ilmu yang dipelajari. Perbandingannya 1 dengan 70. Engkau belajar 1 bab dari adab lebih aku sukai daripada engkau belajar 70 bab dari bab-bab ilmu. Kemudian Imam Makhlad bin Al-Husain berkata kepada Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak, "Qala nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadith." Kebutuhan kita kepada adab sesungguhnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan kita kepada hadis. Lihat ya, bagaimana para ulama salaf betul-betul memberikan penekanan yang kuat. Kebutuhan kepada adab itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan terhadap hadis. Karena adab yang baik, etika yang baik, perilaku yang terpuji, ini menjadi modal utama bagi seseorang dalam ia mempelajari ilmunya dan dalam ia mengamalkan ilmunya dan di saat ia menyebarkan dan mendakwahkan ilmunya. Semuanya tidak lepas dari yang namanya adab, etika. Para salaf di samping mereka bersemangat dan bersungguh-sungguh melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga semangat dan bersungguh-sungguh untuk menampakkan adab yang baik dan perilaku yang terpuji. Tindakan-tindakan yang terpuji dan tutur kata yang baik. Nah, bila para salaf saja perhatian dan kebutuhannya terhadap adab begitu besar, maka tentu kita lebih besar lagi
kebutuhan kita terhadapnya. Karena tidak bisa dibandingkan antara kita dengan para salaf dalam segala hal yang menyangkut keutamaan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengikuti jalannya para salaf aqidatan, baik secara aqidah, wa manhajan secara manhaj, wa sulukan dalam hal suluk, perilaku, dan dalam segala perkara-perkara yang sifatnya kebaikan. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.